Kakek Nabi Muhammad mengetahui akan kelahiran cucunya. Ia diberitahu oleh seorang raja dari Yaman bahwa akan lahir seorang anak yang akan menguasai dunia. Raja itu juga memperingatkannya agar menjaga anak itu dari kaum Yahudi, karena mereka akan berusaha untuk mencelakakan anak itu. Akan tetapi Tuhan Ka'bah akan melindunginya. Jagalah dia baik-baik. Aku telah memberi nama dia dengan nama Muhammad, supaya kelak dia menjadi orang yang terpuji di langit dan bumi. Dan ketika Aminah bintu Wahbin melahirkan Nabi Muhammad, pembantunya berkata, "Aku melihat cahaya terpancar dari Aminah yang sinarnya sampai ke istana kerajaan Basra di negeri Syam." Merupakan adat dari bangsa Arab, yaitu mereka mengirimkan bayi-bayinya ke desa untuk menjalankan fase pertama kehidupan masa kecilnya. Dan ketika para wanita datang ke Mekah untuk mengambil para bayi, datanglah Halimah Sa'diyah bersama bayinya yang tidak memiliki sesuatu untuk mengganjal rasa laparnya. Wahai wanita Bani Sa'ad, aku Halimah bintu Abu Luay. aku ingin memintamu untuk menyusui cucuku yang telah yatim ini. Apa yang akan kulakukan kepada anak yatim ini? Bayiku saja hampir mati karena kelaparan. Tapi, insya Allah aku akan membawanya bersamaku. Semoga ada keberkahan pada anak ini. Halimah pun mengambil bayi yatim itu dan membawanya beserta bayinya ke desa dengan perasaan sedih. Haris, wahai Haris. Ada apa, Halimah? Anak kita telah meminum susuku hingga kenyang, dan anak kita juga meminumnya sampai kenyang. Hembusan angin yang berkah telah menghampiri kita. Demi Allah, aku juga berharap seperti itu. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Rasulullah menjadi keberkahan untuk Halimah dan keluarganya. Mereka bisa minum lagi setelah beberapa lama mereka dilanda kehausan, dan mereka bisa makan lagi setelah lama merasakan kelaparan. Kambing-kambing mereka kekenyangan karena mereka bisa minum dan makan berkat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad berumur 2 tahun, saatnya ia kembali ke pangkuan ibunya. Akan tetapi, dikarenakan wabah yang menyebar di Mekah saat itu, Halimah membawanya kembali ke desa esok harinya. Ayah, ibu, saudara Quraisyku telah dibawa oleh 2 orang pria yang memakai pakaian putih, dan mereka membelah dada saudaraku. Kau kenapa, anakku? Lalu Rasulullah SAW bersabda, 2 orang pria datang kepadaku berpakaian putih, lalu mereka berdua membaringkanku, kemudian membelah dadaku. Lalu mereka memegang sesuatu yang tidak aku ketahui. Wahai Halimah, aku khawatir anak ini telah mengidap penyakit, maka antarkanlah dia kepada keluarganya. Maka Halimah pun membawanya pulang kepada ibunya. Dan ketika ia sampai di rumah Aminah, Aminah berkata, "Apa yang membawamu kemari? Padahal engkau sangat memperhatikannya dan engkau sangat ingin dia tinggal bersamamu." Halimah pun merasa takut untuk menceritakan kejadian itu kepada Aminah. Akan tetapi Aminah terus meminta. Maka Halimah pun menceritakan kepada Aminah dengan rasa takut. Sungguh, aku khawatir jika itu adalah syaitan. Ketika Nabi Muhammad telah kembali ke Mekah, ia pun mengadakan perjalanan bersama ibunya menuju paman-pamannya dari Bani An-Najjar. Kehidupan Nabi Muhammad penuh dengan peristiwa-peristiwa, tanda-tanda kenabian, mukjizat, karomah, cobaan, dan pertolongan. Ia tidak sadar bahwa perjalanan itu adalah akhir pertemuannya dengan ibunya. Ibunya meninggal ketika perjalanannya pulang ke Mekah. Nabi Muhammad pun menjadi anak yatim piatu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputinya dengan penjagaan dan Allah menjadikannya tumbuh sebagai anak yang baik, sebagai bentuk untuk memuliakannya. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Allah telah menjaganya dan melindunginya sejak kecil dan mensucikannya dari segala kotoran jahiliyah dan dari segala kekurangan. Ayahku memberitahuku bahwa ajalnya sudah dekat dan dia khawatir terhadap Muhammad.
Padahal aku telah berkata kepadanya bahwa aku adalah pelindungnya. Wahai Abu Thalib, sungguh kau punya banyak anak, padahal kau begitu miskin. Akan tetapi, aku sangat mencintai Muhammad dan aku merasa bahwa dia yang paling kucintai di antara anak-anakku yang lainnya. Wahai Abu Thalib, ayahmu jatuh sakit. Ia ingin melihatmu serta saudara-saudaramu. Pemimpin kalian setelahku adalah Abu Thalib dan dia yang akan menjaga Muhammad. Jagalah ia dari kaumnya. Jika mereka menyakitinya, maka tolonglah ia. Dan jika mereka memeranginya, maka bantulah dia. Karena sungguh dia berada dalam kebenaran. Ketika Rasulullah berumur 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia dan tanggung jawab asuh pun pindah ke tangan pamannya. Di umurnya yang ke-10 tahun, Nabi Muhammad mulai bekerja sebagai pengembala kambing demi untuk membantu pamannya yang miskin. Sebab martabat dan kemuliaannya, ia menolak untuk memakan makanan di rumah Abu Thalib kecuali dia juga ikut membantu pamannya. Dan kambing-kambing yang digembala oleh penghulu seluruh makhluk, bukan seperti kambing-kambing yang digembala oleh orang lain. Mereka terkena barokah Rasulullah SAW, sampai-sampai semua penduduk Mekah sangat berharap jika Nabi Muhammad yang mengembala hewan-hewan mereka. Makanan sehari-harinya adalah kurma dan air. Dan ketika ia berumur 12 tahun, pamannya Abu Thalib memutuskan untuk membawanya untuk berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad pergi bersama pamannya Abu Thalib menuju ke negeri Syam. Sesampainya mereka di Basrah, seorang rohib yang bernama Buhairah melihat Rasulullah dari tempat pertapaannya, dan ia melihat awan menaunginya hingga mereka singgah di bawah pohon yang dekat dari tempat pertapaannya. Lalu Buhairah menatap awan dan ranting-ranting pohon yang tunduk mengarah ke Rasulullah. Maka Buhairah pun mengamati hal tersebut dengan seksama. Lalu ia mengamati sesuatu yang ada pada tubuh Rasulullah. Ia mendapati tanda-tanda kenabian dalam diri Rasulullah. Kemudian ia memeriksa punggung Rasulullah dan ia melihat khotamun nubuwah di antara kedua bahunya sallallahu alaihi wasallam. Setelah ia selesai mengamati Rasulullah, ia berkata kepada pamannya, "Bawa pulanglah ponakanmu ini ke kampungnya dan berhati-hatilah terhadap kaum Yahudi. Karena demi Allah, jika mereka melihatnya dan mereka mengetahui darinya apa yang telah aku ketahui, maka keponakanmu ini tidak akan selamat dari kejahatan mereka. Karena keponakanmu ini akan memiliki kedudukan yang agung." وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Buhairah menegaskan kepada Abu Thalib bahwa apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib adalah benar dan bahwa Muhammad SAW akan mempunyai kedudukan yang tinggi. Maka Abu Thalib pun merasa sangat khawatir kepada Muhammad. Ia khawatir terhadap kejahatan kaum Yahudi dan penduduk Mekah yang akan menimpa Muhammad SAW.